الفاتحة إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ نووي بن عمر البنتني، وإلى جميع الشيخين الذين يكونوا في مقبرة الذين يكونوا في مقبرة فتاوى كعبد الله الشجاعي وكعب الله زيد الزبجاتي وكعبد الله من الشهيدين موتى وكحسن بن عبد الحميد وكعب بن عبد الحميد وكطاهر بن عبد الحميد وكعبد العزيز بن عبد الحميد وكعبد الرحمن بن زيد وكعبد القادر بن احمد بن سيدي وكجسر بن مستعان وكعبد السليم بن الله وكعبد الله بن محيى وكسيدي بن نعمة dan guru-guru kita yang telah kita mengambil manfaat ilmu dari beliau-beliau. Allah Ta'ala ya'mina bi'amiyatihim wa yubiduna limadadihim yubbana berkatihim wa anwari wasrarihim wa ulumi fi din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة وخصوصا untuk seluruh para jamaah yang hadir pada sore hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan lahir wa batin. Apabila ada di antara jamaah kita muslimah kita ada yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kembali bisa beraktivitas sedia kala. Dan apabila jamaah kita muslimah kita ini sedang diuji Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar, bisa menyelesaikan segala ujian-ujian cobaan-cobaan yang dibebani kepada mereka. Ya Allah, apabila jamaah kita muslimah kita sedang memiliki hutang-piutang, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan mereka bismillah ya Allah dengan halalan thayyibah, dan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, suaminya anak-anaknya dijadikan keluarga yang ahli taat kepada Allah dan Rasulnya, dan ilmu yang dipelajari semoga menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Dan ketika kita dipanggil, semoga jika kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Bi Sayyidina Abdul Qadir Jalani radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, hari ini kita bisa bermujalasah, bertatap muka di tempat yang penuh dengan hikmah, berkah insyaallah, penuh hujan, tapi tetap kita istiqomah untuk hadir. Dan alhamdulillah hari ini saya tukar jadwal sama Al-Mukarram Kiai Agus Samad. RT 10 hadir? Oh, ini istiqomah. Tapi semoga oleh Allah istiqomahnya bertambah. RT 9? Jauh. RT 8? Oh, paling wah. RT 7? Oh, banyak juga. RT 6? Oh, masih PR. RT 10. Bu RW? Bu RT? Alhamdulillah, kalau RT-nya, Bu RT-nya sudah ngaji, Bu RW-nya ngaji, insyaallah jauh dari tempat kita ini yang namanya musibah. Buktinya Bu, semalam itu di depan banjir. Di sini nggak banjir sendiri Bu. Jadi saya itu lewat mau ke BGP semalam itu lewat sini Bu. Muter ke Blok B. Buktinya kalau ibu-ibunya rajin taklim, Allah jauhkan musibah dari tempat ini.
Yang paling penting semoga Allah Subhanahu wa taala melincirkan rezekinya semuanya. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif. Ini kok enggak nyari ya? Satu. Oh, berdua. Satu. Oh iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa madana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan. Kemarin itu ada ayat Al-Quran. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim di dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu. Di dalam surah At-Tahrim Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Yang maksud beriman di sini adalah mengakui dirinya bahwa percaya kepada Allah dan Rasulullah. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ku jagalah kalian anfusakum, diri kalian sendiri. Jadi Allah menyuruh diri kalian sendiri jaga. Setelah diri kalian jaga oleh Allah, wa ahlikum nara, baru kepada keluarga kalian. Jadi ibu-ibu kalau mau nyuruh anaknya untuk sholat, ya sholat dulu ibu-ibunya. Kalau ibu-ibunya mau nyuruh anaknya bersih-bersih, bersih-bersih dulu. Kalau ibu-ibu maunya nyuruh anaknya rapi naruh tas, rapi naruh sejadah, yo ibu-ibunya rapi dulu naruh kerudungnya. Kerudung ditaruh di mana-mana. Ketika anak itu tidak mendengarkan ibu, seharusnya bermuhasabah. Bermuhasabah kalau ibu mau didengarkan anaknya, ibu dengarkan suaminya. Kalau suaminya enggak didengarkan, jangan harap anak-anaknya dengarkan ibu. Dengarkan saja. Kalau baik dikerjakan, kalau sampai bertentangan dengan Islam, maaf suamiku tersayang, saya tidak ingin membebani engkau di hadapan Allah. Ini salah menurut agama sayang, begitu. Jadi dengarkan. Kalau salah suaminya dalam melangkah tidak sesuai dengan syariat, ingatkan. Makanya di sini ku anfusakum, diri kita sendiri. Ya, baik laki-laki, baik perempuan, mulai dari diri sendiri, baru melangkah kepada yang lain. Anfusakum wa ahlikum nara, baru jaga keluarga kalian. Makanya dimulai dari kedak binafsi, mulai dari diri kita sendiri. Qala Ibnu Abbas ini berkata, faqihuhum wa'addibuhum. Faqihu, ajarkan ilmu fikih kepada mereka. Yang dimaksud belajarkan ilmu fikih adalah alimuhum syara'iat Islam. Ajarkan mereka syariat Islam. Setelah mereka diajarkan syariat Islam, u'adzibuhum, dan ajarkan etika sopan santun. Artinya kan ada sering begini Bu, ada adab di atas ilmu, ya, ada etika di atas ilmu. Sebenarnya berilmu dulu baru beradab. Orang bagaimana bisa beradab, beretika, sopan santun kalau tidak memiliki ilmu? Makanya kita duduk di sini ini diantaranya adalah ingin mengenal syariat-syariat Allah, agar kita lebih sopan lagi kepada Allah, sopan lagi kepada anak-anak kita, sopan lagi kepada keluarga kita, karena memang itu diajarkan oleh syariat. Artinya masalah sopan santun ini Bu adalah suatu ilmu yang harus kita amalkan.
Kalau orang berilmu tapi tidak etika, wah itu berarti dia tidak mengamalkan tentang ilmu yang telah Allah percayakan kepadanya. Kita akan hadis daripada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad disebut, Bu, jawab. Allahumma salli ala sallallahu ala Muhammad. Karena kata Rasulullah, orang yang paling bakhil itu ketika disebut nama saya, dia tidak berselawat kepada saya. Allahumma salli ala Muhammad. Iya. Jadi bukan hanya orang yang tidak memberikan sedekah, orang yang tidak berselawat malah paling pelit kata Rasulullah. Sayyidina Umar, apa karena soundnya kurang nyaring pakai? Enggak kedengeran. Nyaring lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, berkata, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap dari kalian ini adalah pemimpin. Setiap dari kalian adalah pemimpin. Bapak-bapak mimpin anak dan istrinya. Istri mimpin di rumah, bagaimana rumahnya, harta suaminya, anak-anaknya dijaga. Jadi kalau suami itu mimpin seluruh keluarga, kalau istri mimpin bagian rumahnya, anak-anaknya, masakannya, apalagi dapurnya, kamarnya dipimpin. Kalau dia tidak menjalankan amanah itu dengan benar, maka kelak oleh Allah akan ditanyakan. Sampai orang yang sendirian saja, Bu, tidak punya istri, tidak punya semua, tidak punya suami, dia adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Wahai manusia, engkau buat apakan tanganmu? Wahai manusia, engkau buat apakan penglihatanmu? Wahai manusia, engkau langkahkan kemana kakimu? Semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan ditanya dan akan dimintai pertanggungjawaban. Sepertinya memang sudah mulai oleng ini ibu-ibu ini kalau sudah hujan begini. Dan sampai Bu Khotim, pembantu itu juga pemimpin. Pembantu itu juga pemimpin. Kalau jenengan nih nyuruh pembantu, disuruh apa, Bu? Memperkerjakan orang di rumahnya disuruh apa? Masak, ya. Ngurusin dapur. Nah, mereka itu adalah pemimpin bagi tugas-tugas itu. Dan semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah dia telah amanah melakukan sesuatu yang telah dia percayakan kepadanya. Apakah kamu telah menjaga piring itu dengan suci sehingga tuanmu ketika makan dia bisa makan dengan barang-barang yang halal? Itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini ada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui syariatnya, mulai pangkat tertinggi sampai terendah, mereka setidaknya pemimpin bagi dirinya sendiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Allah subhanahu wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kita Muhammad bersabda, Bu. Tahu bersabda, Bu? Tahu berkata deh. Bercakap. Mari bercakap, yang penting kita bisa memahami bahwa Rasulullah sedang bercakap. Apa yang dicakapkan Rasulullah? Allah. Jadi Rasulullah itu bilang Allah. Dalam lafaz Allah ini tersimpan kalimat ittaqullaha. Takutlah kalian kepada Allah. Fin nisa.
Takutlah kalian di dalam mempergauli istri-istrimu. Takutlah kalian di dalam menemani istri-istrimu siang dan malam, setiap detik, setiap waktu, setiap menit. Takutkah kau kepada Allah di dalam menemani, di dalam menggauli, di dalam bertransaksi, berkomunikasi, berinteraksi. Juga kalau malam bertransaksi. Loh, itu transaksi. Kadang kalau kadang suami itu nggak mau, besok dikurangi uang jajan. Yang istrinya bilang, kalau kurang uang jajan seminggu nggak dikasih jajan. Itu transaksi. Fa innahunna amanatun. Maka sesungguhnya perempuan itu adalah amanah. Perempuan adalah amanah. Kalau bahas ini kok nggak ngantuk ibu? Ini adalah amanah. Perempuan itu adalah amanah. Bilang kepada suaminya, sayang, di dalam hadis Rasulullah, saya ini adalah amanah bagimu. Saya ini adalah amanah bagi. Fa innakunna amanatun indakun. Bahwasanya perempuan itu adalah amanah di sisi kalian para laki-laki. Faman lam ya'mur imra'atahu bis shalah, maka barang siapa yang tidak memerintah istrinya, perempuannya melaksanakan salat, walam yu'allimha, dan tidak mengajarkan mereka tentang salat, ay umuraddin, yakni tentang urusan-urusan perkara-perkara agama, faqad khanallaha wa rasulah, maka sungguh telah ia khianat kepada Allah dan Rasulnya. Naudzubillah. Perempuan itu adalah amanah bagi kita para kaum laki-laki. Sampaikan itu kepada suaminya, Bu. Jangan bebani suaminya kelak di akhirat karena tidak tahunya dia tentang agama, tentang perkara ini. Ini adalah sabda Rasulullah. Barang siapa dia tidak menyuruh dan tidak mengajarkan. Kalau kemarin itu kan setelah disuruh perkara suaminya, perkara istrinya sholat atau enggak kan terlepas. Ada ulama diperbolehkan mukul, ada ulama yang mengatakan tidak ada memukul di dalamnya kalau perkara sholat. Cukup perintahkan, biarlah urusan itu dengan Allah. Tapi kalau kita tidak menyuruh, nah di situ masih ada amanah Allah yang tidak ditegakkan oleh para suami-suami. Sampaikan kepada suaminya, jangan biarkan suaminya kelak jenengan sama anaknya masuk surga, suaminya sendirian berenang, Bu, di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Orang yang tidak menyuruh istrinya salat, tidak mengajarkan kepada istrinya tentang perkara-perkara agama, khususnya tentang salat, maka dia termasuk orang yang berkhianat kepada Allah dan Rasulullah. Makanya sampaikan kepada mereka. Kalau mereka tidak bisa mengajarkan kepada istrinya, datang ke mushola al-islah. Ada 2 ustaz, Mas, ya. Ada 2 ustaz, di antaranya Ustaz Wahid. Lah iya, Bu. Kalau mampu enggak apa-apa, enggak boleh keluar perempuan itu kalau suaminya sudah mampu mengajarkan, tidak apa-apa suaminya mengajarkan, tidak diperkenankan keluar rumah, enggak apa-apa istrinya. Karena sudah bisa diajarkan oleh kalau suaminya siang sibuk kerja, pagi sibuk kerja, sore sibuk kerja, sampai lupa, tahu-taunya malam, capek, Bu. Tahu malam aja. Jadi amanah harus dijaga. Wa kana akhiru ma wassa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa. Wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada 3. Takallama bihinna hatta talajlaj lisanuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan istri Nabi itu hingga gagap lisannya, gugup lisannya. Wa khafiya kalamuhu, dan samar sekali
Inilah nasihat yang Rasulullah sampaikan, sampai gemetar Rasulullah memberikan nasihat kepada istrinya itu. Wahya qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan inilah perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salah, as-salah, as-salah. Ini Bu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya. Salat, 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 sampai gemetar. Terima kasih. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai gemetar. Kita tahu Bu bahwa pertama kali amal yang dihisap nanti itu adalah sholat. Cuma jangan sampai lupa, jangan panjenengan pandai menyuruh anaknya sholat, padahal panjenengan tidak hisab jenengan. Makanya ku anfusakum wa ahlikum naro. Mulai dari kita dulu, baru kemudian keluarga. Makanya hari ini Bu, hari ini kita hisab nih, mumpung kita sebelum masuk tahun 2025 hisab apakah kita sudah sesuai dengan syariat Islam dalam berinteraksi, bukan transaksi kan? Berinteraksi, karena interaksi kemudian bertransaksi. Jadi berinteraksi dengan keluarga kita itu apakah sudah sesuai dengan Islam atau tidak. Kalau belum, karena kita sudah belajar, semua sesuaikan dengan Islam. Jadi intinya begini Bu, jalani bukan sebagaimana biasanya, tapi jalani sebagaimana mestinya. Panjenengan biasanya hari ini fikih, sudah belajar tentang fikih, tentang taharah dan sebagainya. Cara nyuci baju di mesin, nanya Bu, itu kalau tentang taharah, nanya, nggak apa-apa. Kalau nggak nanya, nggak tahu, nanya kepada ustadznya, terutama tentang fikih. Kenapa? Kalau sampai ada najis di dalam mesin cuci itu, dipakai oleh suaminya, dipakai jenengan sholat, nggak sah sholatnya Bu, nggak sah sholat suaminya Bu. Kasihan suaminya nanti, gara-gara jenengan tidak tahu taharah, dibebankan kelak di yaumul qiyamah, dihisab dengan begitu berat nanti. Mukena diantaranya mukena juga Bu, harus hati-hati. Ini kan aurat. Biasanya mukena sampai sini kalau yang sekarang, yang penting motifnya bagus. Ini harus ketutup Bu, kalau sholat itu. Ini jenggot. Kalau ibu-ibu kan nggak pakai jenggot, ketutup. Kalau dulu yang setahu saya di Madura itu ada mukena yang ketutup begini, auratnya ditutup, ya, aurat. Kalau jenengan tidak tahu, belajar. Jangan sampai nanti oleh Allah Subhanahu wa taala dihisab karena tidak belajarnya, kemudian dihisab karena tidak tahunya. Yang ketiga, dihisab karena melanggar kepada syariat. Perbaiki kita mulai sekarang. Ada momentum, ada ustaz yang belajar, yang ngajar fikih. Kemudian yang pertama adalah as-salah wa ma malakat aymanukum, dan juga as-salata, kerjakan salat. Jadi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati istrinya adalah as-salah, kerjakan salat. Wa ma malakat aymanukum, dan hamba sahaya kalian miliki, la tukallifuhum ma la yutiquna. Jangan bebani, jangan memberikan beban kepada mereka yang tidak mereka mampu. Punya pembantu, ngepel belum selesai disuruh masak belum selesai disuruh jemur belum selesai disuruh gantung baju, gantung diri pada akhirnya. Karena semua belum selesai disuruh lagi.
Makanya banyak pembantu lari karena diberikan beban yang tidak dia mampu. Makanya berikan beban sedikit. Sudah Neng? Iya Bu. Ayo barang-barang sini. Nyuci baju gini, bajunya ya yang bersih ya. Nah, ayo masak. Kalau masak ya Neng, airnya jangan sampai netes ke sini, jangan sampai kena apa namanya kalau dari bawah nyampe ke sini itu apa ya? Jeprat ya kecipratan. Nggak, memang sedikit sulit saya berbahasa Indonesia ini Bu. Jujur saya. Jujur. Di rumah pakai bahasa Madura juga ya. Enggak, yang penting tidak interaksi dan transaksi. Allah fin nisa. Kemudian juga takutlah kepada Allah. Ini adalah wasiat Rasulullah. Fin nisa, di dalam mempergauli istrimu, artinya pergauli istrimu sesuai dengan syariat. Ajak dia bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita para laki-laki, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Berikanlah pergaulan, gaulilah istrimu, enggak ada istri-istri di sini kan istri yang ada. Pergaulah istrimu bil ma'ruf dengan cara yang baik. Sini nih. Kenapa mau tahu dia sih? Fa innahu awanin, karena sesungguhnya istri-istri itu adalah tawanan. Masa Ustaz tawanan? Saya gak yakin. Jangan-jangan laki-lakinya yang tawanan. Kalau di dalam kitab, di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, fa innahunna awanin, istri itu adalah tawanan. Contoh Bu, perempuan itu bisa cerai seketika tidak dengan mengucapkan saya menceraikan kamu? Tidak bisa. Yang bisa laki-laki kapan saja boleh Bu. Ceraikan jatuh. Bercanda ceraikan saja bisa jadi jatuh. Tapi kalau perempuan, ceraikan aku kalau kau tidak sayang kepadaku lagi. Belum tentu. Belum tentu, masih tidak terjadi kecuali suaminya, ya mulai sekarang karena kamu telah minta cerai kepadaku dan tidak taat kepadaku, aku restui, aku jauhi kamu dengan aku ceraikan kamu 30 kali. Wah, lebih dari 3 itu sudah. Tidak bisa rujuk kalau sudah 30 kali itu. Makanya hati-hati Bu ya. Bilang kepada suaminya yang suka bilang cerai ketika saya akan ceraikan kamu kalau Mas, saya memang wanita yang tidak sempurna. Jangan ucapkan satu kalimat itu Mas. Itu Bu. Apa kalimat itu? Kalimat cerai. Kalimat cerai itu adalah halal bagi Islam, tapi Allah marah di aras sana. Goncang aras Mas. Kamu boleh marah sama saya, tapi jangan ucapkan satu kata itu. Mari kita keluarga ini bawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mantap itu Bu. Insyaallah sakinah, mawaddah, warahmah. Kira-kira kalau bertengkar bisa begitu enggak ya? Apa iya enggak bisa. Kalau ingat kitab ini bisa. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman fi surati Thaha, di dalam surah Thaha ayat 132 dalam surah Thaha, wa'mur ahlaka bis salati. Wa'mur ahlaka wa'mur, perintahkanlah ahlaka kepada keluargamu. Ai ahla baitika, yaitu keluarga yang ada di rumahmu. Wa ahla dinika, dan keluarga agamamu. Ayat atba'ika, yaitu keluarga yang telah mengikutimu. Diperintahkan untuk apa? Bis shalah, untuk melaksanakan sholat. Ay sholatil khamsi, yaitu untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Di dunia ini kita tidak akan lepas yang namanya masalah. Yang namanya masalah.
Biasanya yang banyak masalahnya bapak-bapaknya, ibu. Pusing bapak-bapaknya. Jadi panjenengan bantu para ibu-ibu, kalau suaminya punya masalah, jangan jauhi bapaknya, pijet kepalanya, setelah itu ambil wudhu, gelar sajadah, sujud kepada Allah, memohonkan agar masalah-masalah bisa cepat selesai. Kalau panjenengan suaminya punya masalah, jenengan masih nambah masalah, pusing suaminya, Bu. Pusing. Jadi salat itu penting. Innas salata kanat al mu'minina kitaban mauquta. Jadi salat itu sudah ditetapkan waktunya. Di antaranya salat maghrib, salat isya, salat subuh. Nah, itu yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan kepada kita. Setiap waktu yang ditentukan itu kita diperlukan untuk selalu sujud. Makanya kita kalau seumpamanya keluar kota, tidak ketemu masjid, tidak ketemu debu, tidak ketemu dengan air, sulit untuk sholat, kita dianjurkan untuk sholat yang disebut dengan sholat li hurmatil waqti. Sholat li hurmatil waqti, menghormat karena datangnya waktu. Duhur di kereta, kereta kita mau sujud nggak bisa, sholat duduk juga ngadep ke sana sebagainya, kita sholat li hurmatil waqti. Tapi setelah nyampe ke rumah kita sholat lagi. Kenapa? Karena pada saat duhur asar itu datang, maghrib itu datang, kita memang oleh Allah diinginkan untuk selalu sujud kepadanya. Selalu, setidaknya kita sudah niat untuk melaksanakan sholat menghadap kepada Allah. Jangan sampai jauh. Baik. Waruya Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diceritakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu, bahwasanya Nabi qala, bersabda Nabi, ini adalah sabda Nabi, la yalqallahu subhanahu wa ta'ala, Allah tidak akan menemui ahadan terhadap seseorang bidan bin a'dhama min jahalati ahli, terhadap seseorang dengan suatu dosa yang lebih besar dari kebodohan keluarganya. Jadi Allah tidak akan tidak ingin bertemu. Allah tidak ingin bertemu dengan siapa? Dengan orang yang keluarganya jadi Allah Subhanahu wa taala tidak ada seorang pun menghadap Allah, Allah tidak akan bertemu dengan seseorang pun, dengan seseorang sebab dosa yang lebih besar dari kebodohan keluarganya. Dari dosa yang lebih besar dari kebodohan keluarganya. Artinya ada dosa yang lebih besar, yaitu adalah kebodohan daripada keluarga. Dikatakan apa? Wa yuqalu, dikatakan awwalu ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamah. Dikatakan adapun awal yang bergantung kepada suami, yang bergantung kepada laki-laki yaumal qiyamah, di hari kiamat, adalah ahluhu wa auladuhu. Laki-laki, suami itu, Bu, akan ada kaitannya, akan digantung. Bukan digantung begini, Bu. Bukan. Nanti di hari kiamat dia punya amal, tapi amalnya tidak bisa menyelamatkan dia. Kenapa? Karena masih digantung, disebabkan ada keluarga, disebabkan ada anak-anaknya. Jadi wa yaquluna, keluarga itu berkata, keluarga dan anak-anak itu berkata, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, khudh lana haqqana, ambillah bagi kami hak-hak kami, min hadar rajuli, dari laki-laki ini.
Kita coba lihat lagi, kembali lagi bahwa laki-laki itu masih tergantung kepada keluarga dan anak di hari kiamat. Nanti keluarga ini akan berkata begini, ya Allah, ambilkan hak-hak kami kepadanya, ambilkan hak-hak kami darinya. Fa innahu lam yu'allimuna umur dinina. Oh, laki-laki itu tidak mengajarkan urusan agama bagi kami. Wa kana yut'imuna al-haram. Dia malah memberikan makan kepada kami barang-barang yang haram. Jadi Bu, suami itu nanti walaupun banyak pahalanya, dia sehari sholat 80 kali, jenengan sholat berapa kali? 5 kali. Duhanya sholat? Kadang-kadang. Karena insya Allah itu kadang-kadang berarti. Tahajudnya? Kadang-kadang. Oh enggak, berarti rajin kalau sudah kadang-kadang. Apa kalau lagi sepit? Ya. Ternyata suami jenengan rajin ibadah, rajin ikut kegiatan keagamaan. Tapi kalau suami itu jangan senang dulu. Yang ditakutkan adalah seperti yang dikatakan dalam kitab ini, mereka berkata, wahai Tuhanku, ambilkanlah hak kami dari dia laki-laki itu. Dia tidak pernah mengajarkan agama kepadaku. Karena kalau tidak mengajarkan agama, anaknya ini kan masuk neraka, Bu. Istrinya masuk. Setelah masuk neraka nggak terima dong istrinya anaknya. Saya nggak diajarkan agama sih sama si fulan. Sama suami itu nggak pernah diajarkan. Dan dia juga ngasih makan kepada saya ini makan haram. Wa nahnu la na'lamu, dan saya dan kami itu tidak tahu. Apa kemudian? Fayudrabu ala kasbil haram. Kemudian laki-laki itu dipukul sebab mencari kasab dengan cara yang haram. Makanya Bu, kalau suaminya itu jangan sampai mencari nafkah dengan jalan haram. Ingatkan Bu ya, ingatkan jangan sampai ada barang apapun yang masuk kepada anak-anaknya. Bilang, Mas, nanti kami dan keluarga kami itu ketika masuk neraka karena ada sebab barang haram, tangan ini akan menuntut kepada jenengan, Mas. Kalau mulut saya ini sudah ditutup. Mungkin kalau saya mulut ini tidak ditutup, Mas, saya mungkin akan bersaksi kepada Allah bahwa engkau adalah sebaik-baik manusia yang selalu membahagiakan kepada kami. Hingga barang haram pun engkau kasih kepada saya agar mendapatkan diskon di Shopee, sumpamanya. Tapi ternyata, Mas, mulut ini sudah ditutup. Yang berbicara tangan ini, yang berbicara kaki ini yang akan menjadi kesaksi kelak di akhirat bahwa sebenarnya barang yang masuk ke dalam diri saya inilah barang haram yang diberikan oleh si fulan itu. Mas, mulai sekarang minta ampunlah kita kepada Allah. Ayo kita buka lembaran baru. Sesuatu yang haram itu kita tulis, kita jumlahkan, kita sedekahkan kepada orang-orang itu, karena sudah tidak tahu ini milik siapa. Perbaiki, Bu. Mumpung kita ini, Bu, hari ini Allah hadirkan kita di majelis, sebenarnya Allah berikan kesempatan kita untuk selalu taubat. Kalau sudah nafas ini sudah hilang dari diri kita, Bu, jangankan sampai hilang, sampai ke tenggorokan saja sudah tidak diterima. Betapa banyak orang-orang di kubur sana ingin dihidupkan kembali, hanya ingin bertakwa kepada Allah, hanya ingin bertaubat kepada Allah, tapi sudah sia-sia karena sudah tidak berguna lagi kalau sudah masuk ke dalam neraka. Kemudian laki-laki ini dipukul, Bu, atas usahanya yang haram, hatta yatajarrad lahmuhu, sampai telanjang dagingnya itu, Bu, dagingnya sampai berkelupas. Summa yudhab bihi ilan nira,
kemudian laki-laki itu dibuang ke api neraka. Jadi makanya luar biasa bebannya laki-laki, Bu. Jangan cuma dikasih beban di dunia, di akhirat kan nanti beban. Makanya di dunia itu kalau bisa, kalau suaminya sudah tidak mampu, jangan dipaksa. Sudah Mas, ini kayaknya belum kita mampu, udahlah 3 bulan lagi, 4 bulan lagi, 5 bulan lagi. Bukan begini, pokoknya saya mau beli sekarang. Jangan, kasihan. Hidup di dunia cuma sebentar, ya. Hidup di dunia cuma sebentar. Dan kita ingat misi visi kita, Bu, misi kita di dunia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya betul. Misi kita dilahirkan ini, Bu, tiada lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Rumah hanya sebagai pelengkap, makan sebagai pelengkap, suami sebagai pelengkap. Jangan sampai lupa, semua pelengkap-pelengkap itu sebenarnya untuk mendukung kita beribadah kepada Allah Subhanahu. Jangan sampai kebalik. Ada orang bilang begini, ayo sholat, kalau saya masih urusan keluarga dulu. Salah. Urusi Allah dulu, baru urusin keluarga. Tolong Allah dulu, baru tolong keluar. Makanya ajari agama dulu anaknya sebelum tentang duniawi, biar nggak nyesel. Banyak orang nyesel, Bu, gara-gara anaknya. Ajarkan Iqra, ajarkan alif fathah a, alif kasrah i, alif dhamma u, kata Filipin a i u. Emang ada Filipin begitu? Oh, nggak nonton lagi ya. Baik. Ini sebenarnya terus kada fil jawahir li saya Abil Lais al-Samarqandi. Sebegitulah yang diucapkan oleh Abil Lais as-Samarqandi di dalam kitab Al-Jawahir. Dan insyaallah pertemuan kita, Bu, yang akan datang bulan depan, ini yang paling penting sebenarnya. Al-Faslu Tsani fi huquqiz zaujil wajibati 'ala zaujati. Menjelaskan hak-hak seorang suami yang wajib bagi seorang istri. Kalau kemarin kan hak jenengan, sekarang itu bagaimana hak seorang suami yang perlu panjenengan berikan. Kan harus jenengan tahu, jangan-jangan jenengan hanya banyak nuntut suami, tapi jenengan tidak pernah memberikan hak kepada seorang seorang suami. Jenengan nuntut kepada suami bla 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 bla, tapi jenengan tidak pernah memberikan hak yang harus dipenuhi oleh panjenengan. Makanya saya waktu muqaddimah dulu mengatakan banyak pernikahan itu hancur disebabkan mereka lebih banyak meminta haknya, tapi lupa melaksanakan kewajibannya. Orang yang seperti ini minta haknya diberikan saja, tapi hak suaminya tidak pernah diberikan. Ini pertanda bahwa keluarganya tidak akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Makanya saya kadang-kadang kalau kajiannya di sini itu, Bu, kalau bagi laki-laki saya sisipkan terus. Yang penting-penting saya sisipkan ke bapak-bapak. Sabar ya kalau istrinya tidak sopan kepada bapak. Saya bilang begitu. Kenapa? Karena jenengan kalau sabar menghadapi istrinya yang tidak baik di dalam etikanya, jenengan akan diberikan pahala sebagai pahalanya Nabi Allah. Siapa? Nabi Allah Ayub. Kita ceritakan Nabi Ayub, anaknya wafat, hartanya hilang, diberikan penyakit, warganya yang cinta kepada dia, jemaahnya pergi meninggalkannya. Tapi kita gara-gara sabar kepada istri yang dolim, istri yang tidak sopan, Allah berikan pahala seperti mana pahalanya Nabi Ayub. Nah itu. Nah sekarang ini, Bu, insyaallah pelajaran yang akan datang, pelajaran jenengan coba berikan pelayanan terbaik sesuai yang syariat ajarkan. Insyaallah akan berdampak bukan kepada suaminya, Bu, setidaknya
keberkahan di dalam keluar. Enak saja Pak Ustaz, suami disuruh bahagia. Jangan, bukan begitu maksudnya. Maksudnya kalau jenengan sudah menjalani kehidupan sesuai syariat, ada potensi berkah. Potensi berkah kepada anaknya, potensi berkah kepada keluarganya, potensi berkah kepada rezeki yang Allah berikan kepada panjenengan. Cukup sekian, karena saya disuruh berhenti setengah jam. Saya setengah 3, maaf. Maksudnya jam 3 kurang setengah jam. Cukup sekian ya. Mohon maaf apabila ada candaan yang kurang berkenan pada ibu-ibu. Semoga berkah. Yang penting panjenengan duduk di sini, insyaallah Allah catat. Hanya kalau bisa Bu, ini adalah jihad mulai sekarang buat ibu-ibu. Ajak mereka teman-temannya yang lagi masak di rumah, masak nanti setelah jam 3. Tenang, ustaznya jam 3 pasti selesai. Ajak. Enggak mungkin lebih jam 3 ustaznya. Ayo ajak. 4 orang, kalau bisa nambah 1, jihad pahala. Ini kan satu sama lain bersaksi kelak di akhirat Bu. Bersaksi. Kalau cuma 4 saksinya kurang. Yang 5 tambahkan lagi, masa yang RT 8 saksinya banyak. Anggap ini jihad. Pernah ngelihat jamaah tabligh? Dia datang ke rumah-rumah, ayo, bukan karena apa? Ingin di hadapan Allah nanti kelak dia dipersaksikan bahwa mengajak-ngajak kebaikan. Walaupun kadang setelah masuk ditutup rumahnya sama orang-orang. Itu ada dia. Tapi jangan sampai ini. Jangan sampai putus asa. Kalau ibu mau ngajak ditutup pintunya, itu sudah pahala. Kalau lagi dibuka langsung datang Bu. Ayo ngaji. Nah, gitu ya. Jadi yang 5 biji tadi itu tambahkan sampai 10. Jihad. Itu insyaallah pahala. Siap ya? RT 8 ada berapa tadi? Ya wajar, ya dekat rumah. Enggak kehujanan. Semuanya dekat atas pun sebelah situ. Oh. Iya. Oh jauh yang lain. Enggak berasal yang di depan rumah yang dekat. Baik, terima kasih banyak. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Selalu semangat Bu ya. Hari ini tidak akan terulang lagi. Jadi buatlah, sibukkanlah kita kebaikan. Hari ini akan kita tinggalkan dan tidak pernah akan kembali lagi. Alhamdulillah kita duduk bersama. Jangan biarkan hari-hari berikutnya kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Musyawarahnya di sini. Di sini. Musyawarahnya di sini ya. Sebelah. Oh, karena masih dingin boleh minum kopinya di luar ya. Alhamdulillah, kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Pak Ustaz Abdul Wahid yang telah menyampaikan ilmu kepada kita semua.